لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dua golongan kedua ini ialah orang-orang yang hari-harinya memikirkan agama Allah, besar pengorbanannya, tapi sia-sia. Kenapa? Karena hanya sekedar ingin mendapatkan pujian. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ini menjadi renungan kita. Banyak amalnya, tapi di akhirat sia-sia. Golongan yang ketiga, orang yang zalim. Nah, ini menyangkut orang lain. Ya, kalau dosa kita sama Allah aman itu. Taubat awal mudah-mudahan diampuni. Ini urusan dengan orang lain. Zalim kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna al-muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Lalu, siapa itu yang bangkrut? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut itu adalah umatku yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Masya Allah, sholat wajib pahalanya dibawa, sholat sunnah, tahajud, sholat tarawih, sholat witir, dibawanya semuanya pahala sholat. Bahkan bukan itu saja kata Nabi, wasiyamin, pahala puasanya pun dibawa. Puasa Daud, Senin Kamis, puasa apa segala puasa dibawanya pahalanya. Wa zakatin, bahkan zakatnya pun dibawanya pahalanya. Wa yati qad syatama hadza, tapi dulu dia di dunia pernah mencaci orang. Mencaci orang. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh orang tanpa bukti. Mencaci pernah dia, menuduh orang tanpa bukti pernah dia. Apalagi wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang. Apakah dulu mencuri, korupsi, apalagi yang menyangkut urusan harta orang lain, nipu. Ya, yang penting macam mana duit kawanku pindah ke kantongku. Itu aja lalu kerjanya dulu. Ya. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang lain tanpa hak. Apalagi kata Nabi, wasafaka dama hadza, dulu dia pernah menumpahkan darah orang lain. Apalagi wa daraba hadza, dia pernah mukul orang lain. Kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu karena kesalahannya tadi, Allah ambil kebaikan-kebaikannya, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia caci, dia tuduh, dia pukul, dia makan hartanya, hingga tatkala sudah habis, tapi tuntutan masih banyak, lalu dosa orang lain diberikan kepada dirinya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut fayuthumma turiha finnar, kemudian Allah campakkan dia di neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak cukup kita hanya baik kepada Allah, tapi kita juga harus menjaga hubungan dengan manusia. Ya, menjaga hubungan dengan manusia. Jangan coba-coba bersangkut paut dengan manusia. Jangan sampai ada masalah dengan daging manusia. Ya, berat. Ya, berat akhirnya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah
3 golongan. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia bersusah payah, banting tulang, peras keringat, bersusah payah, beramal. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang di dunia beramal, amilatun nasibah, beramal terus, bersusah payah, sholat, puasa, ngaji, ke sana kemari, bukan tanggung, ya, tasla naran hamiyah, tapi malah akhirnya Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tatkala Umar jalan-jalan, Umar melihat ada seorang pendeta di dalam viharanya, seorang rahib. Rahib tahu ya, mereka itu tak kawin-kawin demi untuk melayani Tuhan, istilahnya melayani Tuhan. Ya, enggak nikah, tak ada urusan dunia. Melihat itu menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar ditanya, "Kenapa kau menangis?" Apa kata Umar? "Aku teringat ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Susah payah dia beramal di dunia, tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan terakhir dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, apa kata Nabi? Qad aisas syaitan ay ya'buda al-musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya kata Nabi, setan sempat putus asa. Sempat ternyata setan putus asa. Ya. Karena dia tidak lagi disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi setan itu ketika Islam sudah menyebar, setan sudah nampak setan, orang rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin ta'lim, ya, gigih mengamalkan sunnah, itu setan dah putus asa. Karena tak mungkin lagi dia mau diajak syirik, nggak mungkin lagi dia mau diajak menjudi, ya, susah lagi mengajak dia berzina, tapi walakin fitahwisi bainahum. Ini dia. Akan tetapi setan akan membuat mereka bermusuhan. Jadi kalau setan dah nggak mampu lagi menggoda orang yang sholat, maka sesama mereka akan dibuat pertengkaran sesama. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu, karena menganggap diri sudah lebih suci dari orang lain. Itu saja. Ya. Nah, ketika kita sudah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, akan timbullah permusuhan. Jemaah yang Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita renungkan. Ya, mari sama-sama kita buat setan putus asa. Ya, setan putus asa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, kuliah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita hingga akhir Ramadan nanti, kita bisa tetap istiqomah melaksanakan, ya, amalan qiyamul lail di bulan Ramadan insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.